akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ila man ya'ba ya Rasulullah, wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah salat Id yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang patut kita ucapkan pada pagi yang berbahagia ini melainkan kalimat syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang diberikannya kepada kita. Nikmat kehidupan mata, lintasan hati, detak jantung, utamanya nikmat iman dan Islam yang masih ada di dalam hati kita masing-masing, sehingga dengannya kita berkeyakinan untuk memenuhi panggilan Allah, salah satunya dengan menyempurnakan puasa kita dengan melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari. Kemudian salawat beriringkan salam buat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kecelakaan terbesar bagi seorang umat Nabi Muhammad adalah ketika ia menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan syafaat di hari kiamat nanti, tetapi lidahnya enggan untuk menyampaikan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini, Khatib mengajak kepada kita bersama untuk selalu menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa itulah kita akan mampu dan berani untuk bertemu dan menghadap kepada Allah nanti di yaumil mahsyar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan suatu peristiwa besar, yakni pada hari ini kita berkeyakinan untuk menunaikan sholat Idul Fitri melalui metode hisab hakiki yang kita yakini. Di dalam hati kita bercampur antara kebahagiaan dan kesedihan. Kita bahagia karena kita kembali kepada Idul Fitri, kepada kesucian yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Kita bahagia telah melewati pesantren yang kita lalui selama sebulan penuh. Tetapi kita bersedih karena kita ditinggalkan oleh bulan yang di dalamnya ibadah sunat dinilai wajib, ibadah yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada gunanya kita menangis air mata darah untuk meratapi kepergian Ramadan, karena sesungguhnya Ramadan akan datang di tahun depan. Akan tetapi kerugian kita adalah ketika kita tidak bisa meyakinkan Ramadan tahun depan datang, tetapi kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita beri judul khutbah kita dengan mempertahankan nilai dan keutamaan Ramadan selepas melaksanakan Ramadan pada kali ini. Yang pertama, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang-siang Ramadan kita mengetahui bahwasanya nasi yang ada di rumah kita itu halal, minuman yang ada di rumah kita itu halal, bahkan istri yang kita nikahi secara sah itu halal. Akan tetapi
Kita menahannya untuk tidak menyentuhnya, tidak makan dan tidak minum, karena ada rasa takut yang tertanam di dalam hati kita akan menyebabkan puasa kita menjadi batal. Rasa takut ini kita bawa keluar dari bulan Ramadan. Maka ketika rasa takut ini bergantung kepada Allah, maka insya Allah kalau kita takut kepada manusia, manusia bisa saja mati, bisa saja meninggal dunia, bisa saja sakit atau bepergian ke tempat yang jauh. Kalau kita takut karena pengawasan alat kamera, alat itu bisa rusak atau mengalami kegagalan. Tetapi takut kepada Allah, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia yang senantiasa hidup, tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur. Maka sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, sesungguhnya jika pemimpin takut kepada Allah, dia akan tidak berani untuk berlaku zalim kepada rakyatnya. Kalau seorang suami takut kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya. Kalau seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau seorang istri takut kepada Allah, dia akan berbakti kepada suaminya, bahkan melaksanakan ibadah sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk takut kepada Allah. Maka keluar dari Ramadan ini, rasa takut ini senantiasa kita pupuk menjadi lebih kuat, agar nantinya kita kembali kepada Allah dalam keadaan takwa yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nilai Ramadan yang mesti kita jaga dan kita pertahankan adalah bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bersama untuk peduli terhadap sesama kita. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah tidak memanggil ya ayyuhal insan, wahai tiap-tiap pribadi manusia. Allah tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang mengaku beragama Islam. Tetapi yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Di siang Ramadan, orang kaya senantiasa merasakan beginilah rasanya sakit karena tidak makan. Kita tidak makan hanya pada waktu siang hari. Makan pagi kita dimajukan di waktu sahur. Makan malam kita diundur menjadi waktu berbuka. Hanya satu kali kita tidak makan, tetapi kita merasakan bagaimana keringnya perut tidak diisi oleh makanan. Kita merasakan bagaimana keringnya kerongkongan tidak diisi oleh minuman. Tetapi bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan saudara kita? Apalagi yang berada di Palestina sana. Mereka berjuang dengan nyawa mereka sendiri. Maka kiranya lapar yang kita rasakan itu ada waktunya. Bagaimana dengan saudara kita yang lapar mereka kemarin, hari ini, bahkan hari-hari berikutnya, mereka tidak tahu apa yang akan dimakan. Maka orang-orang yang berhasil puasanya, kalau puasanya menyentuh hati, maka insya Allah akan ringan tangannya untuk berbagi kepada sesama. Karena di bulan Ramadan ia menyadari, begini sakitnya karena tidak makan, begini hausnya karena tidak minum. Maka nilai yang kedua ini mengajarkan kepada kita bersama untuk peduli kepada sesama kita. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad pernah bersabda, ma'akata fa'faita, apa yang kita makan semuanya akan busuk menjadi kotoran. Malabista fa'faita, apa yang kita pakai, pakaian kehormatan, pakaian kebesaran, suatu saat pasti akan laku. Tetapi Nabi melanjutkan sabdanya, wa ma tasaddaqta fa'adqaita, dan apa yang kamu sedekahkan itulah yang sebenar-benarnya yang menjadi harta yang kamu miliki. Walaupun Ramadan telah selesai, maka di bulan Ramadan kaki kita dididik untuk senantiasa dilangkahkan menuju masjid. Jika masjid bukan kita yang meramaikannya, lalu siapa? Tidak akan mungkin orang-orang di luar sana yang akan meramaikan masjid kita. Sesungguhnya Allah telah mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru. Sesungguhnya setiap jejak langkah yang kita langkahkan ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah, maka jejak langkah itulah yang akan mengantarkan kita kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang bertahan saat sholat tarawih, padahal hukumnya hanya sunat muakkad. Tetapi di luar Ramadan, berapa banyak yang sanggup untuk memenuhi sholat berjamaah di masjid. Nabi telah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka ia seumpama melaksanakan sholat sebanyak setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seumpama
dia telah melaksanakan sholat selama setengah malam. Maka ada di antara kita yang enggan untuk sholat tahajud, tidak masalah, tetapi minimal kita berjamaah di masjid-masjid dekat rumah kita, karena ini nilai ketiga yang diajarkan oleh Ramadan untuk kita. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang keempat, nilai Ramadan yang perlu kita pertahankan adalah nilai untuk menjaga persatuan dan mengukur tali silaturahmi di antara kita. Kita memahami dan menyadari bahwa perbedaan itu adalah perkara yang lumrah terjadi, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah qadarullah, kehendak Allah. Allah sengaja menciptakan perbedaan di antara kita. Tapi perbedaan itu bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling mengecilkan satu sama lain, tetapi untuk menyatukan keberagaman di antara kita menjadi sesuatu kekuatan yang sangat penuh. Sesungguhnya Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Sesungguhnya tidak akan masuk surga orang-orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim. Dan di hadis yang lain, Nabi Muhammad juga bersabda, man ahabba yubsatalahu fi rizqi, barang siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah rezekinya, wa in sa'alahu fi asari, diberikan oleh Allah kepanjangan umur untuk melakukan ketaatan, falyasil rahimah, hendaklah ia menyambungkan tali silaturahim. Banyak ukhuwah kita di dalam agama Islam. Ada namanya ukhuwah Islamiyah antara sesama kita orang Islam walaupun kita berbeda. Ada namanya ukhuwah insaniyah antara kita sesama manusia, dan ada namanya ukhuwah wataniyah karena kita sama-sama satu negara, sama-sama satu kebangsaan. Berbeda bukan alasan bagi kita untuk saling mencari siapa yang paling benar, siapa yang paling salah, tetapi berbeda adalah cara kita untuk merajut kebersamaan agar nantinya tercipta keharmonisan di tengah-tengah kehidupan kita, utamanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, bulan Ramadan ingin mengajarkan kepada kita bersama untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari segala yang berbau dengan keharaman. Kita ketahui bahwa di bulan-bulan Ramadan sesuatu yang bersifat halal bisa kita tahan. Lantas kenapa ketika keluar dari bulan Ramadan sesuatu yang haram tidak bisa kita tinggalkan? Yang halal saja hukumnya mubah untuk kita nikmati. Lalu mengapa ketika keluar dari bulan Ramadan kita masih berada pada sesuatu yang bersifat haram? Karena sesungguhnya nilai Ramadan itu mengajarkan pada kita bersama bahwasanya jika di bulan Ramadan saja yang halal mampu untuk kita tahan karena Allah, lantas mengapa kita tidak mampu untuk menahan yang haram ketika keluar dari bulan Ramadan? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.